yang sangat familiar, yang sering disampaikan oleh para pengkhotbah atau hamba-hamba Tuhan. Saya bacakan kembali, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saya mengangkat tema yaitu iman. Bapak Ibu, saudaraku, iman dalam bahasa Yunani dikatakan hypostasis. Saya ulangi kembali, dalam istilah Yunani iman dikatakan hypostasis. Dan dari istilah Yunani ini ada muncul 3 pengertian dari iman ini. Yang pertama, iman dikatakan substansi. Lalu yang kedua, asuransi. Dan yang ketiga, pondasi. Bapak Ibu, kita akan lihat satu persatu dari pengertian iman ini. Yang pertama, substansi. Apa itu substansi? Substansi sama dengan bahan dasar. Ibaratnya meja kayu, substansinya adalah kayu. Tanpa kayu, maka meja tersebut tak akan jadi, saudaraku kekasih. Meja kayu tersebut tak akan jadi tanpa adanya kayu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita punya pengharapan, punya pergumulan atau punya kerinduan di dalam hidup kita. Tidak ada manusia yang tak punya pengharapan, yang tak punya kerinduan ataupun yang tak punya pergumulan. Selagi kita masih hidup, yang namanya pergumulan itu atau yang saya sebutkan tadi pasti ada di dalam kehidupan kita. Dikatakan tadi bahwa iman itu adalah substansi. Seperti yang saya sampaikan tadi, seperti meja kayu. Tanpa ada kayu, maka meja tersebut tak akan menjadi, saudaraku yang kekasih. Demikian juga Bapak Ibu dengan setiap pengharapan kita, dengan setiap pergumulan kita, dengan setiap kerinduan kita, tak akan menjadi kenyataan, tak akan menjadi realita kalau kita tidak menaruhnya di dalam iman, di dalam Kristus, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi kalau kita membawa segala pengharapan kita, membawa segala pergumulan kita, segala masalah kita, kita bawa di dalam iman, di dalam Kristus, saudara yang terkasih, maka kita akan lihat wujud nyata dari pengharapan itu. Maka kita akan lihat jawaban dari setiap pengharapan itu. Maka kita akan lihat kenyataan daripada setiap apa yang kita imani itu, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, bahwa iman itu juga dikatakan asuransi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya kita mengerti apa itu asuransi. Asuransi atau jaminan, ibarat seperti sebuah mobil yang diasuransikan, Bapak Ibu. Suatu waktu ketika mobil ini mengalami kerusakan atau tabrakan, maka pihak asuransi bertanggung jawab atas kerusakan daripada mobil tersebut, Bapak Ibu. Pihak asuransi akan bertanggung jawab untuk segala kerusakan-kerusakan yang terjadi daripada mobil tersebut, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, demikian juga dengan setiap kita, Bapak Ibu, yang punya pengharapan, yang punya masalah, maka iman kita yang menjamin, Bapak Ibu, kita akan memperoleh jawaban. Iman kita yang menjadi jaminan akan memperoleh jawaban dari setiap pengharapan kita.
Seperti apapun di dalam hidup ini Bapak Ibu, mungkin ada banyak orang yang mau menyakiti kita, yang mau berlaku jahat kepada kita Bapak Ibu. Ketika kita beriman di dalam Kristus, maka iman kita itu yang menjadi jaminan keamanan kita Bapak Ibu. Iman kita yang menjamin kita aman di tengah-tengah tantangan yang kita alami. Seperti Raja Daud katakan, Tuhanlah gunung batuku, dialah kota bentengku. Dia meyakini aman di dalam Tuhan. Dia meyakini aman di dalam naungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi bagaimanapun tantangan yang kita alami dalam kehidupan ini Bapak Ibu, apapun masalah kita, maka di dalam Tuhan kita dijamin akan mengalami damai sejahtera, akan mengalami ketenangan, akan mengalami kenyamanan. Lalu yang ketiga, bahwa iman itu juga tadi dikatakan pondasi. Saya percaya setiap kita tahu apa itu pondasi. Suatu bangunan dikatakan kokoh adalah kalau pondasinya kuat, Bapak Ibu. Tetapi kalau pondasinya tidak kuat, maka ketika datang badai atau gempa, maka bangunan tersebut akan retak atau lama-lama nanti akan ambruk Bapak Ibu, akan tumbang. Tapi kalau pondasinya kuat, kalau pondasinya kokoh, maka badai apapun yang menerpa, dia akan senantiasa tegak Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Demikian juga dengan setiap kita yang beriman di dalam Kristus. Walau badai apapun yang datang di dalam hidup kita, karena selagi kita hidup, permasalahan ataupun persoalan akan senantiasa kita alami Bapak Ibu. Tetapi kalau kita beriman di dalam Kristus, saudaraku yang kasih, maka kita akan tetap kuat. Karena apa? Karena Kristus yang menjadi pondasi kita, yang menjadi pertahanan kita, sehingga badai apapun yang mengguncang, kita akan tetap kuat Bapak Ibu. Karena itu, mari senantiasa beriman di dalam Tuhan. Beriman di dalam setiap masalah kita, beriman bahwa Tuhan akan tolong. Beriman bahwa kita mampu untuk melewatinya Bapak Ibu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seperti Raja Daud katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-23, dia berkata, lembah dalam melewati bahaya maut sekalipun, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dia meyakini penyertaan Tuhan. Dia meyakini pembelaan Tuhan, sehingga dia tidak takut, saudara yang terkasih. Di dalam tantangan yang seperti apapun beratnya, dia tidak takut. Ketika dia menghadapi Goliat, karena dia senantiasa beriman di dalam Tuhan, dia tidak gentar, dan kemenangan yang menjadi bagiannya Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu, di dalam hidup ini, mari senantiasa beriman di dalam Kristus Bapak Ibu. Jangan ragu, jangan gentar. Ketika kita menaruh iman kita di dalam Tuhan, maka kita akan tegar di tengah-tengah masalah yang seperti apapun besarnya.